Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-Islam dina thumma istafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syamsan lidinihi wa rasyida fa asbaha takwinuhu dinan syamsudina wa rasyida. Fasalawatullahi alaihi wasalamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurniyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, kami muliakan, dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala guru kami, guru kita semua, Profesor Dr. Din Syamsuddin serta ibu dan keluarga. Semoga kediaman ini dan seluruh aktivitas beliau senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Guru kami, guru kita semua, Profesor Rias Rashid, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan terbaik dalam memberikan pencerahan dan bimbingan pada kita semua. Hadirin sekalian, dan saya harus juga mengkhususkan pada qari kita Mas Mustafa yang tadi telah membacakan dua surah terpisah, surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18 dan Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 97. Intinya adalah kita diberikan pendahuluan untuk senantiasa memetakan dan mengevaluasi kehidupan kita, apakah sudah memiliki bekal terbaik sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sampai malam ini sebagai persiapan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ghad pada lafaz itu wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad, itu maksudnya adalah hari kiamat, sampai kembali kepada Allah. Kata nafas itu diksi yang dipilih langsung oleh Allah dalam firman-Nya di Al-Qur'an untuk menggambarkan kondisi roh yang sudah memiliki amal. Jadi roh itu saat masuk ke dalam tubuh kita usia 4 bulan. Quran surah ke-15 ayat ke-28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi roh itu masuk, ditiupkan, itu berbentuk roh. Ya, belum ada amal. Nanti menyatu dengan bagian tubuh secara fisikal. Prosesnya berlangsung nanti dalam hadis Nabi riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya dari 42 hadis, di hadis yang keempat. Ya, Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Ada proses yang terjadi dalam proses kelahiran setiap hamba Allah. Setiap kita akan berproses dulu di rahim ibundanya. 40 hari pertama itu proses nanti antara spermatozoa dan ovum. 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang boleh menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah. 120 hari usia 4 bulan diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah. Nah, nanti terjadi dialog ya untuk persaksian kita syahadat pertama di dalam kandungan. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum, jelas kalimatnya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, jadi rohnya masuk. Roh saat nanti menyatu dengan fisik, maka mulai membimbing fisik kita nanti untuk beraktivitas. Nah, segala aktivitas yang dikerjakan oleh fisik itu yang disebut dengan amal. Maka amal itu nanti yang dibawa pulang oleh roh. Ketika roh sudah mendapati amal, berubah namanya menjadi nafas. Dan nafas itu yang pulang. Jadi antara masuk dengan pulang itu beda. Masuk belum ada amal, keluar ada amal.
Karena itulah panggilannya saat dipanggil roh itu pulang, itu menggunakan nafas, bukan roh lagi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu rohin, kullu nafs. Nah, nanti yang ditugaskan malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nah, kalau amalnya bagus, amal bagus itu amal yang baik yang dinilai langsung oleh Allah sebagai kebaikan. Setiap kebaikan yang disepakati dibenarkan oleh Allah disebut soleh namanya. Maka disebutlah dari sini amal soleh. Orang yang banyak amal solehnya akan memberikan ketenangan kepada jiwanya. Karena itu hal pertama yang dihasilkan dari seseorang ketika beramal soleh itu ketenangan jiwa. Itu dulu. Kalau kita sholat kan tenang ya, baca Quran tenang, ya kan? Berdoa tenang. Jadi semua bentuk amal soleh itu dampak awalnya menghasilkan ketenangan. Semua jenis amal soleh di Quran disebut dengan zikir. Sholat itu zikir. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berdoa itu zikir. Makanya kan kalau punya persoalan ya, alih-alih bikin status yang tidak jelas di media sosial itu ya, yang tidak mengentaskan persoalan, lebih enak berdoa kan? Nah, bukankah saat berdoa itu seketika ada ketenangan ya? Nah, karena itu doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita pasca salat ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Zikir kan? Nah, zikir itu kan ketika diucapkan memberikan ketenangan pada jiwa kan? Itu Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata, maka jika telah Anda tuntas mengerjakan salat untuk menambah ketenangan itu fadhkurullaha, segera berzikir. Apa fungsi zikir? Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itma'anna yatma'innu. Sifatnya disebut dengan tumanina. Karena itu dalam zikir ada tumanina. Bukankah dalam salat ada tumanina? Ya, maksudnya kalau kita ruku, kata Nabi, hatta tatma'inna raki'ah. Jangan langsung bangkit. Dan jangan langsung baca doa. Tenangkan dulu. Rapikan dulu, biarkan darah mengalir dengan nyaman. Jadi baca doa itu dalam ketenangan. Nah, karena itu sholatnya dinikmati. Ya, itulah tuma'ninah dalam sholat. Tuma'ninah dalam doa. Jiwa kalau terbiasa tuma'ninah, maka nafas itu akan memiliki tuma'ninah. Nafas yang punya tuma'ninah, maka disifati dengan mutmainnah namanya. Nah, itu yang pulang. Makanya ketika kita pulang, panggilannya nafas mutmainnah. Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, tadi ayat pertama yang dibaca itu mengingatkan apakah sampai kita duduk di kediaman ini, sampai detik ini sudah merasa mutmainnah belum? Jangan-jangan sampai malam ini belum ada ketenangan itu, sehingga ketika dipanggil pulang atau diingatkan pun masih belum siap atau gelisah. Sederhana pertanyaannya, kalau ayat itu didengarkan pakai iman, kira-kira sederhananya begini, hei, kalau malam ini meninggal, sudah siap belum? Ya? Nah, jiwa-jiwa yang terbiasa beramal soleh, kapanpun dipanggil itu nyaman saja. Mau malam ini, mau nanti, mau besok, tenang saja dia. Nah, karena itu, jika memang belum mendapati itu, maka disusulkan tadi di An-Nahl ayat 97. Perbaiki imannya, baik lelaki ataupun perempuan. Man amila, siapa yang mengerjakan amalan salihah, perbuatan yang baik, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, lelaki ataupun perempuan, sepanjang ia mengaku beriman. Jadi iman itu akan mendorong pelakunya pasti berbuat baik. Ingat, itu persamaannya. Jadi kalau mengaku beriman pasti berbuat baik. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, kalau Anda memutuskan merubah diri sejak detik ini, mengambil bacaan Quran tadi, maka Allah akan merubah sisa kehidupannya lebih terukur, lebih baik, lebih punya bekal dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Itulah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu mencakup banyak hal. Rizkinya lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Memang sebelumnya mungkin kelihatan dapat banyak, tapi berkah tidak. Apakah rezeki itu mendekatkan kita kepada Allah?
Ada kualitas dalam rezeki itu, atau jangan-jangan bertambah tapi maksiatnya pun nambah juga, ya. Nah, coba dicek, apakah pakaian yang sudah dikenakan sekarang sudah banyak digunakan untuk ibadah? Jangan-jangan nambah koleksi pakaian yang sudah ada pun belum pernah dipakai sholat. Itu sepedanya tuh yang pernah dipakai dari subuh, ya, mulai olahraga berangkat, sudah pernah dipakai ke masjid belum? Itu dihisap. Sepeda belum pernah dipakai ibadah sudah minta motor. Motor belum pernah dipakai ke taklim sudah minta mobil, ya. Nah, itu sudah mendapatkan kebaikan belum di situ? Karena itulah kalimat thayyib ketika disebutkan pertama dalam Al-Quran itu bersanding dengan kata halal, dibuka dengan huruf ya, dikuatkan dengan ayyuha, lalu objeknya menggunakan nas. Itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu, ya disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran untuk memanggil semua objek dengan semua jarak, baik dekat, menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi menguatkan munada, haknya menegaskan, mengingatkan tanbih. Jadi ketika Allah mengatakan, hei semua manusia, dimanapun kau merasa berada, merasa dekat, menengah atau jauh dari aku ingatkan ya, aku tegaskan ya, selama berkehidupan silahkan bertebaran di bumi, jadi apapun. Kulu mimma fil ardi, silahkan mencari penghidupan, minimal kan kita katakan mencari sesuap nasi ya, walaupun yang dicari kan kendaraan juga, rumah juga, kan? Silahkan bertebar, silahkan. Tapi halalan thayyiban. Apa itu halal? Halal itu yang tidak ada problem di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita hasilkan, maka semua kegiatan kita itu berubah namanya menjadi hasanah. Hasanah. Hasanah itu setiap perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah. Ya, bukan hanya sholat. Ya, sholat itu disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Jadi setiap kita sholat, kalau diniatkan karena Allah, ada poinnya. Ya, tapi bukan hanya ibadah ritual. Merawat anak, ya, kemudian saling menyayangi suami istri, meniatkan pekerjaan karena Allah, itu punya nilai. Setiap dikerjakan satu aktivitas, nilainya 10. Quran surah ke-6 ayat 160. Ini nggak apa-apa ya kita Quran hadis ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, ngitungnya tuh bukan begini. 1, 2, 3, terlalu sedikit. Menghitungnya dalam hitungan Allah tuh 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Nanti setiap poin hasanah itu 1 kedua, 2 ketiga, 3 keempat namanya ajrun. Ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun, ya. Quran misalnya surah At-Tin surah ke-95 itu, ya. Nah, nanti itu akan dikonfirmasi di akhirat. Itu yang kita sebut pahala. Ya, ini nggak akan ikut. Jadi pakaian yang kita kenakan nggak akan ikut, tapi nilai value yang melekat pada pakaian yang dikerjakan amal soleh itu yang ikut berupa pahala. Nah, itu nanti ditampakkan saat sakaratul maut plus saat kembali kepada Allah di akhirat. Hasanah di dunia dikonfirmasi di akhirat. Karena itu kita sering berdoa supaya kegiatan dunia kita menjadi hasanah, supaya di akhirat ditampakkan hasanahnya. Maka muncul kalimat doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Nah, itulah sebetulnya gambaran kehidupan bekal kita yang diisyaratkan di 2 ayat tadi untuk kita siapkan sampai malam ini. Apakah perbuatannya sudah jadi hasanah atau belum? Ataukah kalau kita diwafatkan sudah punya bekal yang siap untuk kembali atau belum? Kalau merasa belum cukup bekal, maka cukupkan. Kalau merasa yang kemarin itu banyak yang kurang, maka evaluasi. Jadikan sisa hidup lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kapanpun kembali, maka kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mukaddimahnya dari apa yang dibacakan tadi. Kita belum mulai ya materi. Kalau saya tadi diminta Bang Din tadi terangkan itu dulu. Peci ini bagian dari pengamalan wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Jadi saya tuh kalau Allah anugerahkan sesuatu lewat hamba manapun, izin Bang Din, jadi langsung saya kenakan. Dan itu akan membahagiakan orang yang memberi, sekaligus juga saya gunakan pertama kali untuk ibadah dulu.
apapun itu. Ini baru saya kenakan hari ini batik ini juga. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki saya tidak ada yang beli. Ini juga Allah kasih lewat hamba yang lain, sama jam tangan sampai ujung kaki. Ya, alhamdulillah, kan cuma dipakai sementara ya, masuk kuburan kan udah nggak dipakai lagi ya, ganti jadi kain kafan nggak ada kantongnya. Semua cukup. Jadi itu kisahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pernah digunakan untuk sujud, pernah digunakan untuk ta'lim. Jadi saya punya alasan ketika dihisab pertama kali, dari mana didapatkan, kemana digunakan. Maka saya punya kebahagiaan di hadapan Allah, pertama kali digunakan hadir di majlis pengajian Ranting Pondok Labu. Baik, kira-kira itu mukaddimah yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, malam ini tema kita hidup baru pasca pandemi, lebih kepada bagaimana Al-Quran dan Sunnah atau Islam memberikan tuntunan menjalani kehidupan, khususnya ketika diuji dengan pandemi, entah statusnya sudah dicabut atau belum secara formal, yang penting tuntunannya seperti apa. Dan menariknya, biasanya saya kalau mengisi pengajian jarang saya membuat materi tertulis, sekalipun itu bentuknya pointer-pointer. Biasanya saya tuliskan di papan tulis. Tapi qadar Allah, hari ini entah kenapa sebelum berangkat saya pengen ngetik sesuatu. Jadi saya tuliskan pointernya itu, urut dari awal sampai akhir. Rupanya mungkin ini yang beliau tadi minta akan inspirasi untuk Roma. Jadi saya sudah ketikkan 3 halaman nih, Prof. Ya, bisa, insya Allah ini ada 10 nanti yang saya kopikan. Jadi poin-poin yang semuanya dari Quran dan hadis semua. Baik, kita efektifkan malam hari ini pertemuan dan diskusi kita. Saya senang menyebutnya dengan diskusi untuk malam hari ini, supaya setiap kita bisa memberikan masukan dan pencerahan yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik, saya ingin memulai dengan penjabaran tentang iman dan akidah dulu, karena ini pokoknya, khususnya bagi kita setiap muslim. Karena semua tindakan, perilaku, dan bahkan menjalani seluruh aktivitas dengan semua kondisinya, orang Islam itu punya ciri khas yang membedakan antara muslim dengan selainnya. Ciri khasnya itu semua tindakan dan semua aktivitasnya di semua keadaan yang dihadapi itu semua bersumber dari imannya. Dan dari iman itulah nanti akan muncul ya satu pancaran-pancaran yang membimbing kita dalam berkegiatan di setiap situasi yang bahkan menariknya nanti Nabi akan tunjukkan dan kita akan lihat. Pertama, kita mulai dengan pendekatan definisi akidah dan iman terlebih dahulu, supaya kita cek malam hari ini itu ada nggak dalam diri kita, terbimbing tidak gitu ya. Baik, pertama akidah. Iman dengan akidah itu sering disamakan untuk menuju pada definisi yang sama, yaitu keyakinan tanpa ragu. Kalau disebutkan akidah, itu asalnya dari kata aqada. Aqada itu ikatan yang kuat, yang sulit untuk dilepaskan, dijaga supaya nggak lepas, itu aqada namanya. Jadi Quran banyak ya, seperti nanti ditemukan di An-Nisa misalnya, kan, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, kemudian walladzina aqadat aymanukum. Ya, kalau sudah berjanji maka terikat dengan janji itu, jaga, jangan sampai diingkari. Kalau punya komitmen, komitmen pun disebut dengan akidah. Aqdun jamannya uqud. Quran surah kelima ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang beriman itu pasti menepati janji karena terikatnya dengan komitmen ya. Nikah itu disebut dengan akad. Ya, perjanjiannya akad nikah. Kenapa disebut dengan akad? Kalau sudah berakad, jaga komitmen itu dengan kuat. Ya, komitmen yang sudah dibangun, melindungi, menyayangi, mengayomi, ya, selain nafkah dan sebagainya, jaga dengan kuat, jangan sampai kemudian terlepas atau bertentangan dengan apa yang telah disampaikan. Kalau menjadi sifat, ya, yang melekat kuat, yang sulit dilepaskan, maka berubah nanti menjadi kata benda, dari aqadah menjadi aqidah. Iman itu disifati dengan aqidah. Seakan-akan memberi kesan kepada kita, kalau sudah beriman, ikat dalam jiwa, jangan sampai lepas, ikat di sini, ya, tanamkan dalam jiwa kita, jangan sampai lepas. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102, dan selalu diingatkan oleh Nabi, umumnya saat pengajian, bahkan nanti menjadi wasiat utama di khutbah Jumat.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau iman itu sudah ada di sini, lekat ke dalam jiwa kita, ya melekat kuat, nanti dia akan punya ciri khas, namanya karakter spiritual, karakter iman. Cara mengujinya begini, pertama kali, kalau kita ingin menguji ada iman nggak dalam diri kita, nanti ukuran pertamanya Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna. Ya, kalau sudah ada kata innama berarti spesial. Yang lain nggak ada. Adatul hasri namanya. Dicukupkan pada ini saja, yang lain nggak boleh. Yang lain nggak ada, yang lain tak punya. Nah, contoh begini. Kalau zakat itu dikeluarkan pada berapa golongan? 8 ya. Oke. Boleh nggak di luar 8 itu? Baik, nggak boleh ya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Adatul hasri, dibatasi di golongan itu saja. Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut. Di luar ini nggak boleh, nanti ada skema yang lain. Iman pun itu dibuka dengan innama. Kata Allah, innamal mu'minuna. Orang beriman itu punya ciri khusus, dan yang punya yang beriman saja. Jadi kalau belum punya iman, nggak akan bisa terkonfirmasi ciri ini. Apa itu? Ya alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu konjungsi isim mausul, tapi cakupannya luas, tanpa batas. Nah, seakan Allah itu memberikan satu kesempatan terbuka untuk semua hambanya. Semua hamba itu boleh silahkan terbuka untuk beriman. Ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dengan berbagai status sosial yang berbeda-beda, tidak dibedakan oleh Allah, silahkan. Semua diberi kesempatan. Jadi kalau ada yang tidak beriman, bukan Allah yang salah, manusianya yang memilih untuk tidak beriman. Jelas ya? Baik, innamal mu'minuna alladzina. Perhatikan cirinya. Kalau sudah diambil dan melekat dalam diri, itu diikat dalam jiwa, maka idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri pertamanya, bila disebutkan nama Allah, ada konfirmasi sinyal karakter spiritual di hatinya, ada getaran. Itu konfirmasinya. Karena itu setiap hari untuk dicek, Allah sebutkan, diperdengarkan namanya 5 kali dalam sehari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh disebutkan, ganti siang, zuhur disebutkan, masuk sore, asar disebutkan, maghrib, menjelang malam disebutkan, isya sebelum tidur disebutkan lagi, untuk mengonfirmasi masih ada nggak imannya itu. Ya, maka diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Bukankah dalam adzan kalimat pertama yang disebutkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau sudah ada iman, itu ada konfirmasi, ada getaran tuh, ada karakter spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak merasakan sudah adzan? Ada pernah begitu? Nah, itu khas. Jadi kalau belum punya iman, nggak bisa itu konfirmasi itu ada. Ini suara apa ya? Nah, itu ya. Wah, ini bising nih, tawanya kekencengan ya. Nah, itu dipertanyakan ya. Nah, ini kalau belum punya iman wajar, tak usah marah. Kalau belum punya iman, kalau mengaku beriman, ada babnya di Quran ada. Yang justru menyoal, nanti ada babnya lagi, ya, menunjukkan imannya dalam persoalan. Perlu kita bantu supaya persoalannya tuntas. Nah, jadi ini poinnya. Nanti kalau sudah ada konfirmasi, itu disebut dengan karakter spiritual. Nah, dia akan menjadi cahaya yang menuntun semua bagian tubuh kita bersikap dan bertindak. Kalau dia masuk ke dalam akal kita, maka dia akan memberikan cahaya berwujud karakter intelektual. Jangan salah, orang beriman itu kalau benar iman dia dan dilatih sinyalnya kuat, dia akan membimbing akalnya sehingga menguat intelektualitasnya dan menjadi dia manusia yang pintar dengan akalnya. Itu nanti konsepsinya ada di Quran surah kedua, di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282, ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwamu kepada Allah. Takwa itu pancaran iman. Karena itu setiap ada kalimat takwa, ada kalimat iman. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu. Kita puasa di Ramadan dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi wattaqullah, sepanjang Anda menguatkan iman dengan meningkatkan takwa, kata Allah, saya berikan pancaran bimbingan dari iman itu masuk ke dalam otakmu, ke akalmu, dibimbing engkau untuk mudah mencerna segala hal.
Dan nanti itu akan ditinggikan di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya, maaf, orang beriman tuh pasti pintar. Tidak ada yang tidak pintar. Dan kalau kita mau riset, jujur meriset, silahkan cek. Orang-orang hebat di masa lalu, entah itu fokusnya dalam bidang agama, syariat, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebelumnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, apalagi ke sahabat, itu rata-rata mereka memulai dengan meningkatkan ketaatan ritual dulu, aspeknya spiritual. Ya, atau Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina, ya, siapa lagi misalnya yang lain, Al-Khawarizmi, semua kalau kita lihat biografinya, mereka memulai dengan imannya dulu. Rata-rata di usia dini sudah hafal Quran. Dan izin Prof, saya mendapatkan riset itu orang Maghrib Maroko yang tinggal lama di London, di Inggris, meriset ternyata orang yang menghafal Quran dengan benar itu disimpulkan bisa meningkatkan kecerdasannya 3 kali lipat dari manusia biasa. Karena dari dini dia sudah melatih dirinya dengan lebih dari 52.000 kosakata. Terus, sehingga mudah mencerna dan menerima yang lain. Makanya ulama besar kita yang menemukan kimia Jabir bin Hayyan, yang menemukan prototipe pesawat terbang misalnya Ibnu Firnas, itu rata-rata hafal Quran di usia dini, 9-10 tahun. Ya. Lalu melatih sholatnya, setelah itu ilmu apapun cepat. Itulah karakter intelektual. Ya, dan saya sarankan saat sekarang kalau ada anak, cucu misalnya, sekarang eranya era Quran Pak, Bu. Eranya era Quran. Jadi kalau kita mulai dari pendekatan itu, tapi iman ya babnya ya. Iman itu harus yakin, jangan ragu. Jadi kalau ada ragunya nggak akan dapat itu. Kemudian dilanjutkan dengan cepat. Iman itu pun nanti kalau ditembuskan ke bagian tubuh kita secara fisikal, maka akan membimbing seluruh aktivitas kita sehingga melahirkan apa yang disebut dengan karakter moral. Itu yang disebut dengan akhlak namanya. Dari karakter moral ini muncul karakter kinerja. Diatur. Jadi orang beriman tuh begini, dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak pernah dia bertindak kecuali dibimbing oleh cahaya imannya. Jadi kalau kita riset ayat-ayat Quran yang berbicara tentang fungsi tubuh kita, hampir setiap menyebutkan fungsi tubuh itu selalu dimulai dengan imannya terlebih dulu, baru fungsinya. Contoh saya tanya, Bu, Ibu, apa fungsi mata? Melihat, baik. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Elang melihat. Mata elang lebih tajam daripada kita kan? Elang di atas tuh lihat anak ayam kelihatan. Kita udah naik, anak sendiri nggak tampak ya. Baik. Tapi ingat, mata elang setajam-tajamnya tidak dihisab, mata kita dihisab. Dan kita ini saat tercipta, ingat, kita ini makhluk mulia, melebihi kemuliaan jin bahkan malaikat, apalagi hewan. Karena makhluk mulia, maka Allah menjaga kehormatan semua bagian tubuh kita untuk selalu berada di jalur yang mulia. Itu nanti ada di Quran surah ke-17 ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Pakai lam dan qad. Lamnya, ingat, litaukid, qadnya litahqiq. Lamnya menguatkan, qadnya menjamin. Kata Allah, hei, aku tegaskan ya, semua manusia aku cipta bukan hanya fisiknya, aku lekatkan pada fungsi fisik itu semua harus mulia. Makanya muncul hukum haram. Haram itu dari kata hormat. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kehormatan manusia supaya tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah yang seharusnya bersikap mulia. Maka turunlah Quran surah Cahaya misal, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ini baru mata. Baru mata. Qul. Itu perintahnya tuh. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW firalkan. Saya sekarang senang menerjemahkan dengan firalkan dibandingkan katakan, karena sekarang musimnya viral ya. Nah, kalau sudah viral, like, share, and comment ya, subscribe. Di subscribe ke TV-mu. Kullil mu'minina Muhammad, viralkan kepada semua pria-pria yang merasa beriman. Perhatikan, imannya dulu, baru yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing fungsi pandangan di matanya untuk melihat yang baik saja. Gitu. Jadi ada fungsi iman. Jadi iman itu memberikan karakter moral menjadi akhlak, tembus ke karakter kinerja di pandangan kita. Ini cukup dengan beriman, tidak akan mungkin melihat yang salah. Tak akan mungkin melihat maksiat. Karena ketika yang dilihat itu tidak dibenarkan oleh imannya, iman kan dibimbing Tuhan, dibimbing Allah. Tidak dibenarkan oleh Allah, maka seketika akan dipalingkan. Maka mustahil bisa korupsi. Mustahil bisa menipu, mustahil bisa mencuri. Melihat yang tak baik saja sudah nggak bisa. Gitu.
Nanti turun ke lisan juga imannya dulu sebelum lisannya. Nanti pindah ke Quran surah 49 tuh, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua pemilik iman. Imannya dulu. La yashar qaumin qaum. Lisanmu tidak akan pernah digunakan untuk mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, enggak akan bikin hoax. Jadi kalau iman itu sudah ada, lisan itu pasti baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir dan yakin akan dihisab, lisannya pasti akan dituturkan pada yang baik. Itu dari ujung kepala ke mata, turun ke lisan, ya sampai ke ujung kaki. Makanya ketika dia melihat sesuatu yang tak baik, itu bisa kompak lisan dan mata tuh bersamaan. Anda pengen lihat ceramah di YouTube, tapi yang muncul gambar yang tak bagus, iklan yang aneh gitu kan. Nah, itu seketika nggak usah diminta lagi, berpaling begini. Dan lisannya cepat. Quran surah ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfirah. Ada istighfar tuh, astagfirullah. Ya. Dan itu nggak ada yang terlambat, nggak ada. Lisannya istighfar, matanya nggak berpaling, astagfirullah. Ya bagus. Itu nggak ada. Cepat itu. Nanti kalau sudah terbiasa, itu semua kegiatannya yang tadi dikerjakan, itulah ibadah namanya. Orang yang beribadah namanya abdun, jamanya ibad. Nanti kalau sudah jadi ibad, dipuji oleh Allah sampai langkah kakinya. Turunlah surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi idealnya insan beriman itu pasti setiap pikiran, setiap pemikirannya, setiap rasanya, tindakannya semua akan terkontrol oleh imannya sehingga pasti menjadi baik. Nah, untuk menjadi baik ini, maka Nabi ditugaskan oleh Allah. Ini poinnya. Ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan bagaimana melatih iman itu dan menjalani kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, menghadapinya seperti apa. Sehingga semua kegiatan itu dibimbing oleh iman, sekaligus melatih supaya sinyalnya kuat. Maka inilah yang menyebabkan setiap kegiatan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pasti ada bimbingan imannya yang diformalkan melalui doa. Kalau Bapak Ibu mau cek dan jujur untuk membuktikan dan menguatkan keyakinan kita bahwa Islam ini benar, bukan rekayasa Nabi Muhammad, tapi langsung agama yang dibenarkan oleh Allah dan bisa kita komparasikan dengan keyakinan manapun yang ada di muka bumi. Hanya di Islam yang semua kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti ditemukan doa di dalamnya. Dan setiap kegiatan doanya nggak sama, beda. Bangun tidur ada doanya? Halo, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bahkan dibimbing cara bangunnya. Anda buka Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas itu anak kecil, dari kecil ya, usia 3-4 tahun ya, itu sangat cinta dengan Nabi karena ayahnya selalu mendekatkan di majlis Nabi. Singkatnya, satu saat ingin melihat cara bangun tidur malamnya Nabi dan sholat malamnya Nabi, maka menginaplah di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, tidur di samping Nabi. Maka apa yang disampaikan beliau dikutip oleh Imam Abu Daud ya, As-Sijistani. Beliau namanya Sulaiman As-Sijistani. Cuman saking hafalnya banyak hadis sampai menyebut hadis itu lunak sekali lisannya. Ini sahih, ini dhaif, ini begini, sampai orang mengatakan begini. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka disebutlah Abu Daud. Ya. Oh. Nomor hadis 1367. Ya, paling kanan di pertengahan, agak ke pojok kiri sedikit tuh. Ya, ada 2 bab gini. Apa yang disampaikan kata beliau? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa. Thumma masaha bi yadihi min athari nawmihi. Ya, faqara khawatim surah Ali Imran. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidur duduk terlebih dahulu. Lalu menghilangkan bekas kantuknya. Jadi hilangkan dulu ngantuknya, bukan langsung baca doa. Baru bangun, alhamdulillah udah begini-begini ya, bangun jam 3, sadar jam 5 kan. Hilangkan dulu ngantuknya ya, supaya kita membaca doa itu dengan penuh kesadaran ya, ada kenyamanan saat baca itu. Lalu baca ya 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu nanti ada maknanya itu. Ada maknanya. Itu sudah bikin pintar sendiri tuh. Jadi ulul albab sendiri. Jadi kita itu baru bangun sudah disuruh pintar. Baru bangun tuh sudah diminta jadi orang pintar. Ya, dari ayat 190 sampai ayat 200. Baru kemudian nanti thumma dhahaba ila syunan mu'allaqah. Di riwayat lain di Al-Bukhari nomor hadis 181 dari Jundub bin Junadah dan Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi membacakan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bangun tidur, baru bangun. Ke toilet ada doanya enggak?
ada. Kakinya pun diatur, masuk apa? Kaki apa? Keluar apa? Ya kan? Kita berpakaian ada doanya, makan ada doanya. Setiap kegiatan itu ada pedomannya. Dan jangan hanya diartikan sebagai doa formalitas. Itu setiap lafadznya itu membimbing kita bagaimana berinteraksi dengan apa yang kita kerjakan itu. Ada maknanya. Kenapa pakai pakaian doanya begitu? Itu ada. Jadi kalau kita paham dengan isinya, kita dibimbing. Ini yang harus dikenakan ketika berpakaian. Pakaian begini yang harus dipakai. Seperti ini cara menggunakannya, begini akan dihisabnya, begini tampil yang modis yang baik itu. Ada semua bimbingan. Hanya umumnya orang sekarang, walaupun tidak semuanya, memosisikan itu hanya bacaan formal. Nah, tidak memahami isinya sebagai panduan berkehidupan. Karena itu paling minimal kata Nabi, kalau belum paham itu, minimal sertakan nama Allah, sehingga tidak hilang keberkahannya. Maka muncullah hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Minimal ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apa kaitan dengan tema kita? Yang kecil aja diatur, apalagi yang kompleks gitu.